Selamat sahabat, Tuhan Oke, memberkati, selamat sehat sahabat selalu. semua. Tuhan Selamat berkati. sahabat, Ya, Tuhan berkati, sehat selalu, puji Tuhan. puji Tuhan ya. Sahabat Peggy. Baik. Terima kasih, selamat sahabat semua. Senang kita bertemu kembali dalam acara PGSSI pada malam hari ini. Dan bagi mereka yang sudah bergabung, 101, 102 partisipan di awal, kami ucapkan terima kasih, selamat sahabat, senang kita ketemu kembali. Baik, kita akan mulai acara ini dan seperti biasa selama acara berlangsung mohon speakernya di mute ya, jangan di unmute supaya tidak ada suara-suara lain yang mengganggu. Terlebih ini di record karena nanti begitu kita dengar recordingnya nanti ada suara-suara yang lain kurang baik ya. Dan selama Pendeta Kuntaraf membawakan pelajarannya, jika tergerak untuk bertanya, boleh diketik pertanyaannya di chat, ya, chat room. Dan bagi mereka yang ingin bertanya secara langsung, boleh klik raise hand. Ya, nanti saya akan panggil namanya untuk di spotlight. Baik, kita akan memulai acara ini dan saya ingin mengundang Bapak Musa Siregar. Tadi ada bersama-sama ya Pak Musa untuk doa buka. Mana tadi Pak Musa Siregar? Iya, silakan Pak Musa Siregar, boleh doa buka. Videonya boleh dibuka Pak. Ya. Iya. Silakan. Jadi kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, pada sahabat Tuhan yang indah dan suci ini, kami kembali mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang begitu besar yang telah mempersatukan kami dari masing-masing tempat dimanapun kami berada. Kami berterima kasih karena Tuhan mengutus hamba Tuhan, Pendeta Kuntaraf yang senantiasa setia untuk memimpin, membagikan betapa besar kemurahan Tuhan kepada kami, khususnya pada pelajaran yang terakhir pada kuartal ini, bagaimana planet bumi yang baru yang disediakan bagi kami. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan hadir bersama-sama kami. Berterima kasih atas koordinasi daripada Ibu Peggy dan semua kami yang turut untuk mendapatkan berkat dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Musa. Dan baiklah, kita akan mengikuti pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran ke-13, yaitu pelajaran akhir di kuartal yang keberapa ini ya? Kuartal keberapa ini Bapak Ibu? Ya? Kuartal pertama ya? Kuartal pertama. Pelajaran ke-13. Pelajaran ke-13 kuartal pertama tahun 2021. 2021. Wah, ini kenapa jadi wajah saya terus ya? Oke. Pendeta Kuntaraf, selamat malam. Silahkan membawakan pelajarannya. Planet Bumi lahir kembali. Selamat sahabat. Planet Bumi lahir kembali nih. Wah, seru nih pelajarannya. Silakan Pendeta. Baik, selamat sahabat Pastor Evi. Ya, kita berterima kasih untuk kesempatan ini. Saya akan langsung share screen, oke, untuk pelajaran kita. Baik, iya, planet nanti baru lahir kembali. Ya. Pendeta yang baca Alkitab nanti Robert Lumintaintang dan Gladys Raintama. Oke. Robert dan Gladys. Terima kasih. Kita coba lihat bersama-sama. Oke. CIA kita connect dengan pelajaran, ya. Baru interpretasi, baru aplikasi, kemudian untuk connect pertanyaannya mengapa pelajaran ini penting, ya. Saudara bisa diskusikan, coba tanya kepada anggota kelas, tetapi saudara-saudara mempunyai ide dalam pemikiran bahwa ini penting sebab mengenal rencana Tuhan untuk masa depan dari planet bumi ini. Belajar mengembangkan pengharapan akan dunia baru di tengah krisis dunia. Jadi sementara kita lihat banyak tantangan dengan COVID-19 soal
tantangan ekonomi atau tantangan yang lain, ya kejahatan manusia dan sebagainya, maka ya kita bisa punya pengharapan untuk dunia baru. Mengenal peranan kita di dunia ini, ya sementara kita masuk ke dunia, menyiapkan diri untuk dunia baru, kita punya peranan, ya. Dan juga kita boleh mempunyai sukacita di dalam apa? Komunitas iman dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, dan sudah bisa tambah hal-hal yang lain menunjukkan bahwa pelajaran ini adalah satu hal yang penting. Baik, ayat hafalan, ya. Siapa Saudara Robert? Lumayan Intang, ya. Oke, saya yang baca. Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Oke, jadi Anda tanyakan ke anggota kelas kira-kira apa yang penting daripada ayat ini, ya itu bisa didiskusikan, tetapi saudara bisa gunakan akan ilustrasi mengenai anak yang tidak mau sekolah setelah baca buku perbintangan, ya ada dalam pendahuluan kan, buat lagi sekolah, Sabtu nanti akan semua hancur dan sebagainya. Tetapi dokter, ya, ibunya tidak tahu bagaimana untuk menghadapi anak ini, bawa kepada dokter, dokter tersenyum. Ya, sebelum itu terjadi kita semua juga sudah tidak ada. Oke, baik. Tuhan menjanjikan langit dan baru, bumi yang baru untuk zaman tempo dulu. Oke, kenapa harus sebutkan janji pada untuk Israel zaman tempo dulu? Sebab ada mungkin ayat yang bisa dipertanyakan, ya, mengenai pelajaran Yesaya 65:20. Oke, jadi kita akan baca. Ini adalah ayat pertama untuk menyebutkan langit baru dan bumi baru. Begitu banyak ayat Alkitab di dalam Alkitab, kemudian yang pertama disebutkan adalah justru di dalam ayat ini, ya, yang menyebabkan Tuhan akan menyebutkan Tuhan akan memberikan langit baru dan bumi baru. Kegagalan Israel menyebabkan nubuatan ini akan tergenapi oleh Israel rohani, ya. Kemudian kita akan bahas lebih lanjut, ya. Sekarang masuk kepada interpretasi. Nah, untuk pelajaran saya coba saya nggak lagi duduk di komite sekolah, ya. Tetapi kalau misalnya saya berada di situ, maka saya akan yaitu misi Tuhan, ya, lahir kembali. Kemudian komunitas Tuhan lahir kembali. Kemudian ciptaan Tuhan lahir kembali. Jadi mulai dengan misi, ya, komunitas, kemudian baru ciptaan Tuhan, artinya new creation. Jadi ini bagus untuk kita pelajari, ya saudara-saudara. Jadi adanya misi, komunitas, dan ciptaan, ya, itu rangkaiannya. Kemudian misi Tuhan lahir kembali. Apakah rencana tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Oh, sorry. Dan mereka Ya, terima kasih. tidak kasih. Inilah suatu misi Tuhan lahir kembali, artinya marilah kita ke gunung Tuhan, artinya mengajak datang kepada Tuhan. Kemudian kita coba lihat, ya, apakah yang sisa telah dipanggil untuk mendeklarasikan ke orang kafir, ya, berapa baik bahkan misi mereka. Jadi panggilan untuk jadi misionaris, yang mengabarkan itu kita bisa
dapatkan beberapa kali di dalam Yesaya 65 dan Yesaya 66. Salah satu adalah juga di dalam ayat yang ke-18, ya, yaitu misi Tuhan. Oke. Sekarang Robert. Saya baca ya. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Oke. Jadi tetap ada suatu pengabaran, ya, membawa segala bangsa itu untuk datang untuk melihat akan kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu berarti Tuhan mengirim misionaris. Kita coba lihat di dalam Yesaya 66 ayat 19 lebih lanjut. Oke. Pengiriman misionaris. Ya. Oke, Gladys. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Kemesek, dan Ros, Ketebal, dan Yaman. Ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Terima kasih. Jadi kita coba lihat bahwa Tuhan sudah menubuatkan akan pengiriman daripada misioneri-misioneri. Jadi misi Tuhan, ya, itu telah dinubuatkan oleh Yesaya, ya, akan pengiriman akan misioneri-misioneri tersebut kepada berbagai macam bangsa-bangsa. Kita akan coba lihat tentang bangsa-bangsa ini. Kebetulan ada orang yang menanyakan apakah ini sudah terpenuhi atau tidak. Ya, kita coba lihat nanti pada ruang tanya jawab. Ya, oke. Kemudian misi Tuhan lahir kembali kita coba lihat lebih lanjut di dalam Yesaya 66 ayat 20. Boleh bacakan sekarang, Robert? Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Oke. Jadi ini merupakan suatu rencana Tuhan, ya, dan melalui Israel, ya, yang direncanakan ini sesudah penawanan Babel, ya, sesudah masa 70 tahun itu, mereka akan betul-betul menjadi misionaris, ya. Tetapi apa yang terjadi adalah mereka gagal, sebab itu Tuhan akan memenuhi melalui Israel rohani untuk pengabaran Injil ke seluruh dunia. Oke. Dan kita coba lihat, ya, bagaimana, ya, nubuatan ini tergenapi melalui murid-murid Yesus dan pengikutnya sepanjang zaman. Oke, kita coba lihat apa yang terjadi waktu zaman Yesus itu sendiri. Oke, Lukas 10 ayat 1 sampai 2. Gladys. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua mendahului tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oke, jadi kita lihat Bapak Yehuda mengatakan Mohon di mute ya, Bapak Ibu, tolong di mute. Ini yang pakai nama WM. Bu Peggy, admin aja yang mute, Bu Peggy. Iya. Ini ya, oke, udah. Alright. Sekarang kita coba lihat bahwa Yesus mengirimkan akan misionaris.
Dan saya berikan beberapa ayat di sini yang bisa dibacakan. Misalnya kalau lebih diperdalam bagaimana nubuatan untuk pengabaran kepada bangsa-bangsa itu, ya misi Tuhan itu dikabarkan. Misalnya Kisah 1 ayat 8 ya mengatakan bahwa Roh Kudus akan datang dan kamu akan menjadi saksi di mana? Di Yerusalem, ya, kemudian di tanah Judea, kemudian sampai Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Kemudian kita coba lihat di dalam Kisah 17 ayat 1 sampai 6 itu bagaimana Paulus ya menjadi misionaris ya ke beberapa negara, misalnya dia ke Filipi ya, ke Makedonia dan sebagainya. Kemudian Matius 28 ayat 19 ayat 20 ayat yang sangat umum bagi kita masing-masing. Pergilah kamu ya dan jadikanlah segala bangsa itu muridku ya. Jadi pengabaran Injil kemana-mana itu merupakan suatu kegenapan daripada nubuatan apa yang telah disebutkan oleh Nabi Yesaya tersebut. Oke. Jadi itu adalah bagian yang pertama tentang lahir kembalinya akan pekerjaan misi. Oke, sekarang komunitas Tuhan ya atau kita sebut komunitas iman juga kembali. Apakah rencana Tuhan untuk orang Israel masa tempo dulu? Oke, jadi rencana Tuhan ya kita sudah dinyatakan sebetulnya dalam Keluaran 19 ayat yang ke-6. Oke. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Oke, kamu akan menjadi apa? Kerajaan imam, bangsa yang kudus. Jadi Tuhan mau orang-orang Israel itu ya adalah satu kerajaan imam ya dan satu bangsa yang kudus yang boleh menjadi saksi, tetapi itu adalah satu komunitas imam yang langsung bisa berhubungan dengan Tuhan. Kemudian ya kita coba lihat komunitas iman itu ya lebih lanjut dikatakan ya kita lihat Allah menyatakan melalui Nabi Yesaya bahwa orang kafir ya akan dipilih oleh Tuhan, bahwa Tuhan juga akan melihat mereka sebagai imam melalui Nabi Yesaya. Orang kafir juga akan dipilih sebagai imam orang-orang Lewi. Dan ayatnya sudah disebutkan di situ, Yesaya 66 ayat 21. Ya, juga di antara mereka akan kuambil imam-imam orang-orang Lewi. Ya, firman Tuhan. Kapan nubuatan ini terjadi? Ya, kita coba lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Oke. Gladys. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pikiranmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Oke, terima kasih. Oke, jadi kamu bangsa yang terpilih. Siapa ini? Ini orang-orang Kristen, imamat yang rajani. Itu berarti kita semua imam. Kita sering gunakan istilah the priesthood of believers. Ada beberapa hal yang diperjuangkan oleh Martin Luther. Ya, salah satu kita ingat tentang sola scriptura, ya, hanya Bible only, sola fide, keselamatan hanya dengan iman. Kemudian yang penting juga di sini adalah the priesthood of believers, bahwa kita semua adalah imam. Dengan demikian kita boleh datang kepada Tuhan secara langsung untuk memohonkan pengampunan dosa. Oke, jadi kita tidak perlu harus melalui imam. Sebab kita adalah imam, ya. Kita bisa menjadi wakil Tuhan juga untuk mengabarkan. Kita semua adalah anak daripada Tuhan. Jadi dengan demikian maka apa yang dikatakan oleh Yesaya bahwa di antara orang kafir akan menjadi imam dan orang Lewi itu tergenapi sekarang ini, bahwa kita semua adalah imam dan kita boleh semuanya ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Oke. Nah, Roma 3 ayat 2 ini singkat saja, bisa baca saja. Banyak sekali dan di dalam segala hal, pertama-tama kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Kepada siapa? Kepada orang Israel. Ya, tetapi oleh sebab orang Israel tidak melaksanakan tugas dengan sebaiknya, maka ya akhirnya diserahkan kepada kita, artinya kepada umat Tuhan.
Jadi ada satu kehormatan bagi Israel untuk mendapatkan firman Tuhan lebih dahulu dan membagikan firman itu kepada dunia. Tetapi mereka tidak melaksanakannya dengan baik akan tugas tersebut, ya, dan diberikan kepada kita masing-masing. Oke. Nah, jadi dengan demikian komunitas iman, ya, mempunyai suatu misi, ya, untuk mengabarkan kepada dunia, dan kita adalah satu komunitas yang Tuhan percayakan, ya, untuk menjadi berkat bagi sesama manusia. Dan lebih lanjut, ya, Galatia 3, 28 dan 29, boleh tolong baca. Dalam hal Saya punya ini, bagian sekarang. Ya. saya, Pastor. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi dengan demikian semua sama. Kita semua sederajat sebab orang Israel sudah gagal, ya. Jadi kita semua adalah satu komunitas imam. Oke. Dan kita mempunyai satu komunitas yang dapat menguatkan satu sama lain dan juga bisa mengabarkan juga kepada orang lain dan juga melaksanakan tugas-tugas gereja dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat pertanyaan di sini, ya. Anda dan saya berada dalam satu komunitas. Diskusikan berkat-berkat yang kita alami oleh sebab berada dalam komunitas Tuhan, ya. Ini komunitas Tuhan atau kita sebutkan komunitas iman, ya. Apa berkat-berkatnya? Jadi sudah bisa diskusikan, dan ada beberapa tambahan ide yang bisa saya berikan di sini. Berkat-berkat komunitas iman mempunyai, ya, oke. Mempunyai saudara seiman kemana saja kita pergi. Ini satu sukacita bagi saya untuk berkunjung kemana-mana, dapatkan saudara seiman, oke. Dan begitu juga dengan saudara-saudara, ya. Kita mempunyai iman dan pengharapan yang sama. Kemana kita pergi? Jadi itu kita mempunyai suatu berkat komunitas iman. Umat yang dapat menguatkan satu sama lain. Jadi kita ke gereja untuk apa? Ya, untuk menguatkan satu sama lain. Kita dapatkan dengar firman Tuhan, kita bisa mendengarkan akan kesaksian, ataupun juga mendoakan satu sama lain. Jadi kemudian persaudaraan yang sering lebih erat dari saudara kandung, ya. Hari Minggu yang lalu mungkin ada sebagian yang ikut, ada kumpulan penghiburan dari Rukun Tamang Advent, ya. Kemudian ada 8 orang yang meninggal, ya. Jadi kemudian kita mengadakan, artinya kami diundang untuk ambil bagian untuk berbicara, ya, memberikan penghiburan. Kemudian salah satu mengatakan, ya, persaudaraan seiman adalah lebih erat daripada persaudaraan kandung, ya. Ya. Jadi kita bisa menguatkan satu sama lain, ya. Banyak di antara saudara-saudara seiman kita bisa bicara banyak hal dan sebagainya, ya. Tetapi kepada saudara kandung kadang-kadang sebentar saja tidak sudah habis kamus untuk berbicara. Kenapa? Sebab mempunyai pengharapan dan iman yang berbeda. Jadi berkat itu adalah di mana kita punya saudara seiman. Persaudaraan yang erat dapat belajar bersama, mendoakan satu sama lain, ya. Jadi mereka yang sakit kita sama-sama doakan. Itu adalah satu berkat untuk kita. Komunitas iman yang mempunyai misi yang sama untuk seluruh dunia. Kemudian persaudaraan yang melambangkan suasana surga, yaitu kasih, ya, membantu dan menolong satu sama lain, haruslah menjadi satu berkat kepada kita semua, ya, komunitas iman. Oke. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian ketiga, ciptaan Tuhan lahir kembali. Nah, sekarang saudara-saudara, apakah yang pertama kali disebutkan Alkitab mengenai masa depan dunia ini? Ya, boleh punya bagian siapa? Gladys? Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan.
Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergiring karena umatku dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang kunci. Baik, terima kasih. Ya, jadi apa yang kita bisa gambarkan? Jadi kita jelaskan bersama-sama. Misalnya ini langit baru dan dunia baru, ya, penuh dengan gembira dan sukacita. Tidak ada lagi tangis, ya. Itu gambaran setelah milenium, artinya gambaran Wahyu 21, ya. Bisa dibaca misalnya ayat 1 sampai 5 menggambarkan suasana hal yang indah sekali. Misalnya seperti ayat yang keempat, air mata akan dihapuskan, tidak ada lagi kematian, derita atau tangisan, tidak ada lagi sakit lagi. Kemudian The Great Controversy halaman 676 mengatakan penderitaan tidak akan hadir dalam atmosfer surga. Jadi suasana yang sangat penuh dengan keindahan. Oke, tidak ada tangisan, tidak ada penguburan, tidak ada COVID-19, tidak ada lagi kanker, tidak ada stroke, semua penuh dengan apa? Sukacita. Tidak perlu lagi kita akan mengalami hal-hal yang membuat suatu penderitaan, sebab tidak ada lagi penguburan, ya, tidak ada lagi kematian. Ini adalah satu perkara yang sangat indah sekali. Namun sekarang kita tiba kepada satu hal yang sering menjadi kontroversial ini, oke? Yaitu yang terdapat di dalam Yesaya 65 ayat 20, ya. Nah, jadi bagaimana Anda menjelaskan bahwa masih akan ada lagi kematian di dunia baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 65 ayat 20, ya. Sehabis itu dikatakan bagaimana bunyinya? Ya, Robert. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ya, jadi kalau begitu apa yang terjadi ini ya? Ya, banyak orang yang mempertanyakan tentang ayat ini kan di dunia baru. Oke. Nah, kita harus ingat ya beberapa poin. Ya, penjelasan 65, apakah masih ada dosa di dunia baru sehingga adanya kematian? Ini merupakan janji Tuhan untuk orang Israel dengan syarat penurutan di mana bangsa-bangsa tunduk kepada Israel. Oke, suasana baru setelah masa tawanan Babil. Ya, Israel akan diperbaharui bila ikut rencana Tuhan. Ya, di mana mereka akan sehat, makan makanan sehat, sehingga tidak ada bayi yang mati dalam usia 100 masih dianggap muda, sebab waktu itu usia harapan hidup biasa adalah sekitar 49 tahun. Ya, tetapi kita bisa melihat ya sesuai dengan ayat ini mati umur 100 tahun masih dianggap muda. Kenapa? Kalau misalnya mereka mempunyai prinsip hidup sehat yang baik ya. Tetapi rencana lagi gagal sebab penolakan Israel akan terpenuhi ya dan akan terpenuhi untuk Israel rohani ya, dan itu menggambarkan akan suasana dunia baru ya. Jadi kematian di dunia baru tidak akan ada lagi ya. Jadi ini satu perkara yang perlu harus diingat kalau orang mempertanyakan soal ini. Oke. Baik, ciptaan lahir kembali ya. Apakah pentingnya dari janji Tuhan bahwa langit baru dan dunia baru akan tetap ada di hadapannya ya. Baik, kita coba lihat Gladys. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Oke, jadi untuk ini ada beberapa poin yang kita sebutkan ya. Salah satu adalah apakah dorongan yang Anda dapatkan melalui janji bahwa nama kita dan keturunan kita akan tetap ada ya. Maka kita akan dapatkan bisa berikan misalnya ayat seperti 1 Korintus 13 ayat 12 ya. Di sini dikatakan karena sekarang kita melihat dengan cermin
suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi ini seharusnya memberikan suatu pengharapan kepada kita bahwa kita betul-betul bisa mengenal akan Tuhan. Ya. Kemudian Yohanes 3 ayat 16, semua kita tahu akan ini. Kemudian barang siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini merupakan suatu pengharapan mengetahui bahwa akan ada suatu janji yang baru, ya, ada dunia yang baru. Ya. Tetapi poin yang berikut di dalam ayat tadi adalah ya tentang soal Sabat. Maka ditanyakan, mengapa Sabat adalah sebagai waktu berbakti adalah penting juga di dunia baru? Mengapa? Kalau kita lihat kepada ayat-ayat ini, ya Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 itu berbicara mengenai masalah apa? Ya. Itu berbicara mengenai masalah penciptaan, ya. Jadi Sabat adalah penciptaan. Maafkan ada beberapa ayat dalam bahasa Inggris, saya harus mengajar juga dalam bahasa Inggris, ya. Saya dari bahasa Inggris itu saya terjebakkan di bahasa Indonesia, ya. Oke, kemudian Wahyu 14 ayat 6 sampai 7 kita berbicara mengenai sembahlah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala mata air, ya. Itu berbicara mengenai masalah Sabat, ya, pekabaran di akhir zaman, ya. Kemudian pentingnya Sabat, ya. Sabat sebagai tanda adalah Tuhan adalah pencipta dan kita ciptaannya, ya. Jadi kenapa itu sangat penting, ya, untuk kita mengikuti akan Sabat? Sebab kadang-kadang kita pikir apa bedanya ya hari Minggu dengan hari Sabat, ya. Begitu banyak juga orang Kristen yang lain. Tetapi ada pentingnya, yaitu sebab ini adalah tanda Tuhan sebagai pencipta dan kita ciptaannya. Sabat adalah tanda bahwa kita menyembah Allah yang benar, yaitu yang menjadi pencipta langit dan bumi. Ya, Sabat adalah tanda penebusan. Ya, kita ingat apa yang dikatakan dalam Yehezkiel, inilah tanda Sabat menjadi tanda bahwa aku yang sudah menyucikan kamu. Ya, kita ingat itu di dalam ya Yehezkiel 20 ayat 20. Jadi kita disucikan melalui penebusan daripada Yesus Kristus, ya. Jadi Sabat adalah tandanya. Sabat diberikan untuk kebahagiaan manusia. Jadi kita ingat itu yang ditulis di dalam buku Markus pasal 2, bukan, ya. 28, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan berikan untuk kebahagiaan kita supaya kita boleh kita lihat mempunyai kesehatan fisik, mental, dan rohani. Sebab kalau kita hanya kerja-kerja terus, ya, fisik kita lemah, mental kita pun kita tidak berhubungan dengan Tuhan, lepas capek. Ingat waktu seorang menuliskan di dalam buku, di dalam majalah National Geographic, kenapa orang-orang Advent di Loma Linda itu umurnya lebih panjang, ya, daripada yang lain, ya, termasuk salah satu kelompok manusia yang terpanjang umurnya, salah satu disebutkan di situ, oleh sebab mereka pelihara hari Sabat, ya, dan itu penyebab penyakit jantung adalah stres, dan penyebab kematian tertinggi di Amerika adalah penyakit jantung, dan stres adalah penyebabnya. Jadi free from stress. Jadi kita boleh mempunyai kesehatan fisik, ya, yang lebih baik, dan mental dan rohani. Sabat juga merukunkan rumah tangga, bukan, ya. Jadi biasa sehari-hari kerja masing-masing, tetapi kita boleh ke gereja, duduk bersama-sama. Sabat adalah tanda ujian di akhir zaman. Apakah kita setia kepada Tuhan atau kita setia kepada ciptaan Tuhan. Alright. Kemudian ciptaan Tuhan. Kemudian poin yang berikut adalah, ya, Yesaya 66 ayat 24. Kita harapkan ayat ini tidak masuk sebab satu pemandangan yang tidak elok. Mengapa Nabi Yesaya memasukkan pernyataan ini dari Tuhan? Oke, bisa baca Yesaya 66 ayat 24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Oke, jadi kenapa harus dimasukkan ayat ini? Ya, sudah bisa diskusikan, ya. Salah satu poin yang sangat penting adalah supaya masing-masing mengetahui bahwa sementara ada dunia baru dan langit, adanya bumi baru dan dunia
dunia yang baru, ya, langit baru dan bumi yang baru, ya, di mana kita akan mempunyai satu sukacita untuk selama-lamanya, tetapi juga mereka yang memberontak, ya, itu mereka akan mengalami akan suatu hukuman, ya. Tetapi apakah betul apinya tidak akan padam, ya? Makanya poin di sini berapa lama pemandangan kehancuran itu berada, maka bisa dibacakan adalah dari 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13 dan juga Malaki 4 ayat 1 sampai 3. Oke. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, terima kasih. Jadi kalau begitu, ini bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi kalau dikatakan dibakar selama-lamanya, itu selama-lamanya selama masih ada yang dibakar. Itu kata selama-lamanya, ya, ada 2 artinya kata kekal, ya. Kalau berhubungan dengan Tuhan, maka itu adalah kekal untuk selama-lamanya, artinya tidak pernah berkesudahan. Tetapi kalau berhubungan dengan manusia, maka itu kata selama-lamanya itu sementara sementara tubuhnya masih ada. Jadi kalau sudah lenyap maka tidak ada lagi tidak ada lagi yang dibakar, ya sudah tidak ada lagi. Oke, ini kita bisa lihat juga di dalam Maliaki 4, saya masukkan saja ayat 1 dan 3. Oke. Robert? Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa yang dibakar itu dikatakan selama-lamanya dibakar, itu berarti dibakar sampai musnah. Ya, seperti jerami kalau sudah dibakar ya tidak ada lagi, itu menyala. Ya, jadi akhirnya menjadi abu. Ya, coba bisa bayangkan, ya, satu hal yang menyedihkan, mungkin abu tersebut adalah abu daripada saudara kita yang tidak mendengarkan kebenaran, ya. Abu tersebut mungkin adalah family, ya, atau mungkin seorang yang kita cintai, ya. Jadi kita harapkan ini tidak akan pernah terjadi, bahwa orang yang kita cintai tidak masuk di dalam kerajaan surga, ya. Tetapi gambaran yang ditunjukkan di sini adalah bahwa sampai lenyap menjadi abu. Oke. Nah sekarang itu bisa digambarkan dalam Wahyu 21 ayat 1 mengatakan, aku melihat langit dan baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut tidak ada lagi. Itu berarti yang pertama tidak ada, ya. Jadi semua manusia sampai kepada iblis pun satu waktu akhirnya sudah musnah sama sekali dan tidak ada lagi. Oke. Nah sekarang, kapankah nubuatan dari lahir kembali planet baru akan tergenapi? Ya, dalam 2 Petrus 3 ayat 13 katakan, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya, jadi itu akan terjadi kegenapan itu, ya, pada saat, ya, janjinya terpenuhi. Yaitu janji apa? Janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik.
poin yang bisa menjadi satu kesimpulan, tidak ada kesimpulan yang lebih bagus daripada seperti yang kita lihat dalam The Great Controversy halaman 678. Oke. Kesimpulan ya Tuhan punya rencana yang jadi pengharapan kita, yaitu apa? Dunia baru. Dan inilah satu kutipan yang kesukaan saya ya. Jadi kontroversi saya berikan juga dalam bahasa Inggrisnya ya barusan. Jadi kalau Anda mau lihat di dalam bahasa Inggrisnya, tetapi ini bahasa Indonesianya yang saya terjemahkan dengan Google. Oke. Kontroversi besar telah berakhir, dosa dan orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta itu bersih. Satu denyut harmoni dan kegembiraan berdetak melalui ciptaan yang luas. Dari Dia yang menciptakan semua, mengalir kehidupan dan cahaya dan kegembiraan ke seluruh alam ruang yang tak terbatas. Dari atom terkecil hingga dunia terbesar, segala sesuatu hidup dan mati dalam keindahan tak terbayangkan dan kegembiraan sempurna ya yang sempurna menyatakan bahwa Tuhan itu kasih adanya. God is love. Luar biasa sekali. Ya. Kalau Anda baca di dalam buku Patriarchs and Prophets waktu mulai penciptaan dunia, ya langsung kata yang pertama adalah God is love. Ya. Kemudian sekarang The Great Controversy sudah semuanya jadi baru, kemudian dikatakan God is love. Tuhan itu kasih adanya. Luar biasa gambarannya. Saya rasa ini kesimpulan yang terbaik di samping kenyataan bahwa kita harus menyiapkan diri kita untuk masa itu. Baik, kita coba lihat aplikasi ya. Apakah yang terpikir dalam benak Anda sebagai seorang yang merupakan bagian dari generasi terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus dan umat Tuhan yang khusus? Jadi apa yang bisa dirundingkan ya dalam kesimpulan ini? Ya pelajaran ini apakah mengubah kita atau tidak? Ya kita ingat bahwa kita hidup berapa lama? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun ya. Akhirnya kita akan mati juga ya. Walaupun kita mempunyai hidup sehat mungkin lebih daripada 100 tahun ya. Tetapi kita akan mati juga. Tetapi dibandingkan dengan hidup yang kekal untuk selama-lamanya, maka hidup ini tidak berarti. Tetapi begitu banyak orang yang mengorbankan hidup yang selama-lamanya untuk kesenangan yang sementara. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi kepada kita masing-masing ya. Dan inilah yang kita boleh sampaikan kepada orang lain ya. Sebab forever is a long time. Ya. Kita akan hidup di surga untuk selama-lamanya. Baik. Kemudian cara apa yang kita dapat buat untuk mendeklarasikan pujian kepada Tuhan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Jadi kita deklarasikan di mana? Ya, dalam kehidupan kita, tetapi jangan hanya kehidupan kita dan kata-kata kita, pekabaran kita, ya. Kemudian kita sampaikan kepada family kita, ya, justru di dalam masa COVID-19 di mana kita berkomunikasi umumnya melalui online dan sebagainya adalah kesempatan di mana kita boleh mendeklarasikan ya. Dan Anda akan heran kalau Anda berdoa untuk jiwa-jiwa, ada banyak orang yang ingin belajar juga, oke? Dan saya alami selalu, makanya senantiasa senang untuk mengabarkan. Oke, baik. Mengapakah bumi baru di mana akan tinggal kebenaran adalah kabar baik untuk kehidupan kita di dunia sekarang ini? Ya, mengapa? Diskusikan. Oh ya, sekarang kita hidup bagaimana? Orang serba ketakutan. Coba bisa bayangkan, ya, kita doakan mereka yang sakit, ya, dan betapa sering kita merasa kasihan bahwa akhirnya berakhir dengan kematian, ya. Bayangkan kita dapatkan berita kematian setiap hari, ya, berita orang sakit setiap hari, ya. Jadi ini merupakan satu kabar baik bahwa ada bumi baru, dunia baru di mana tidak ada lagi, ya, sakit penyakit, ya. Ini adalah satu kabar baik, oke. Apakah yang Anda paling ingin lihat dalam dunia yang diperbaharui? Bisa diskusikan. Ada orang yang tahu, saya mau ketemu dengan Abraham, ya, mau dengar cerita bagaimana dia punya perasaan pada saat dia harus mengorbankan anaknya sendiri. Ya.
bagaimana bertemu langsung dengan Yesus Kristus. Kemudian ada orang katakan apa namanya, mau lihat bagaimana wajah daripada Sarah ya, sampai dalam usia tua itu Firaun Mesir masih tertarik sama Sarah misalnya. Bagaimana kecantikan daripada Rachel itu ya. Jadi apakah yang ada rindu untuk lihat di surga? Suasananya ya, persaudaraannya, rindu melihat kepada anak kita, misalnya saya rindu untuk lihat anak saya yang sudah mendahului kita ya. Jadi apa yang kita pengen lihat? Jadi bisa diskusikan dan dengan membicarakan, memberikan satu kerinduan yang lebih besar untuk suasana surga. Baik, sebagian besar, maafkan ini salah ketik, sebagian besar manusia di dunia ini tetap belum mengerti ya kebenaran mengenai pencipta dan penebus yang mencintai mereka dengan kasih yang tidak terukur dan tidak pernah gagal. Apakah cara terbaik untuk membagikan pekabaran yang dapat mengubah hidup manusia sekarang ini? Ya, dengan sendirinya melalui teladan kita. Ya, ya saudara bisa diskusikan apa yang terbaik untuk saudara bisa jangkau family saudara. Oke, ya, kemudian sahabat dan sebagainya. Ya, ataupun tetangga. Ya, apakah dengan mengundang mereka makan, ya, ataupun mengundang mereka untuk belajar. Ya, kami ingat waktu Net 98. Ya, Net 98 ya, kami undang tetangga-tetangga ya. Waktu itu kami tinggal di Washington DC ya, di Silver Spring ya, undang-undang tetangga untuk makan di rumah. Sesudah itu waktu Net 98 kami undang mereka untuk acara untuk lihat Dwight Nelson ceramah, dan kita puji Tuhan salah satu dibaptiskan ya, tetangga ya. Jadi ini satu hal yang kita harus coba buat bagaimana caranya. Jadi sekarang ada net kan, KKR net ya, yang sedang berjalan ya. Maka kita harus berbuat sesuatu untuk mengundang mereka yang ada dalam kita punya network. Oke, baik. Question and answer. Salah satu adalah ya dari saudara Fox C. Gerungan. Oke. Pendeta ingin bertanya di pelajaran hari Senin mengenai Yerusalem, Yesaya 66 ayat 18 sampai 19, apakah sudah terjadi atau belum? Oke. Nah, ini mengenal segala perbuatan dan cara mereka, dan aku untuk mengumpulkan segala bangsa dan semua bahasa, dan mereka akan datang untuk melihat kemuliaanku. Ya, ini ayatnya ya. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput dari bangsa-bangsa, yaitu Tarsis, Pul, Lut, Mesak, dan Ros, ke Tubal dan Yawan, dan pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Ya. Jadi ditanyakan di sini adalah apakah ini sudah terjadi? Ya, sudah terjadi dan sedang terjadi. Ya, kita coba lihat itu bangsa-bangsa tersebut. Oke. Tarsis itu adalah Spanyol, ya. Kita ada gereja, ya. Bahkan dulu di Madrid misalnya susah sekali untuk berkembang, saudara-saudara. Untuk bertahun-tahun di gereja di Madrid itu hanya 2 saja. Tetapi apa yang terjadi? Banyak sekali pengungsi dari Romania yang pergi ke Madrid, ya. Jadi waktu kami ke sana buat seminar, ada 15 gereja di kota Madrid, 13-nya diantaranya adalah gereja dari orang-orang di Romania. Terus jadi kita lihat pengembangan gereja-gereja yang luar biasa sekali ya di Spanyol. Ya, jadi itu terjadi ya pekabaran ya, betul-betul dikabarkan dengan luar biasa. Kemudian Pul itu adalah Mesir Utara, kita punya gereja ya di Mesir Utara atau di Kairo dan sebagainya. Lut adalah Libya, ya ada komunitas di situ dan ada pekerjaan Adra. Masek Mesopotamia Utara, ya. Dan kita ada gereja misalnya di Irak, ya. Kemudian Tubal itu juga Mesopotamia, sebagian daripada Mesopotamia itu adalah Armenia, dan kita mempunyai cukup banyak gereja daerah Armenia, dan saya sendiri pernah ke Armenia, ya, dan bertemu dan mengadakan kebaktian kira-kira jam 11 malam. Oleh sebab hanya itu kesempatannya yang ada. Kemudian Yawan, ya Yunani, kita ada gereja di sana. Ya. Pekerjaan memang lambat, tetapi kita mempunyai pekerjaan. Jadi kalau begitu,
maka pekabaran ini menurut kepada apa yang disebutkan sudah masuk. Tetapi kata Ros itu adalah anak daripada Benyamin, ya, tetapi sesudah pindah menuju ke Mesir, ya, bertemu dengan Yusuf dan sebagainya, tidak kedengaran lagi namanya, ya, baru muncul ada di Yesaya pasal 66, tetapi kita tidak tahu keturunannya itu berada di mana. Oke, baik. Sekarang pertanyaan yang berikut dari Saudara Bernard Sagala. Oke, satu pertanyaan, apakah Oke, apakah kita masih memelihara sabat mingguan di surga? Ini merefer ke pelajaran hari Kamis yang saya masih kurang mengerti kalimat pada alinea yang kedua. Oke, yang dimaksudkan sabat, kita berkomunikasi dengan Tuhan seperti sekarang, kan? Ya, kita ini berbakti kepada Tuhan setiap hari, bukan? Ya, kita adanya penunggu pagi atau penunggu malam, kita baca Alkitab dengan itu kan kita berbakti setiap hari. Ya, begitu juga di surga kita akan selalu berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi ada satu hari, ya, yang disebut adalah satu celebration, ya, satu perayaan. Oke, dan apa yang dikatakan dalam Alkitab bahwa dari sabat ke sabat orang akan datang untuk menyembah Tuhan. Artinya ada satu celebration, sama seperti kita ke gereja sekarang, ya, berbakti bersama-sama, satu celebration, ya, bersama-sama. Hari yang lain kita mempunyai kegiatan, bahkan beberapa ayat di dalam pasal ini menyebutkan, artinya pasal 65 menyebutkan bahwa orang akan membuat rumah, kemudian bertanam dan akan menikmati hasilnya. Artinya tidak seperti pada saat berada di dunia ini, di mana kita bekerja tetapi orang lain yang menikmati hasilnya, kita membangun rumah orang lain yang ambil, ya. Tetapi di surga dikatakan bahwa kita akan menikmatinya, ya. Dan dari sabat ke sabat kita punya celebration, ya, untuk merayakan, untuk datang dan berbakti kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah pencipta, ya. Tuhan adalah penebus kita, dan Tuhan adalah sumber daripada sukacita dan kebahagiaan. Jadi kita akan selalu berhubungan dengan Tuhan. Oke. Kemudian ini pertanyaan, siapa yang melakukan pelayanan dalam menjelaskan firman Tuhan bila anggota kurang paham terhadap FT, tidak ada unsur menghakimi, ya. Current issue sekarang, misalnya contohnya adalah orang mengatakan vaksin COVID adalah tanda binatang. Apakah hanya hamba Tuhan saja seperti seorang hamba yang mengatakan bahwa oleh karena mereka sekarang khusus mempelajari, maka mereka yang berhak ataukah kaum awam dapat melakukannya? Ini pertanyaan sudah dijawab oleh Pendeta Manulang di dalam WhatsApp grup PGSSI, ya, dan penjelasannya sudah sangat jelas, ya. Jadi dengan seninya kita semua bertanggung jawab untuk belajar, kita bertanggung jawab untuk menyampaikan, ya. Hanya kita harus berhati-hati dengan berbagai macam teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa kalau misalnya divaksin, ya, ada tanda binatang. Itu satu ajaran yang salah, dan ini sudah dijelaskan oleh General Conference. Makanya penting sekali untuk melihat apa yang dilaporkan oleh General Conference mengenai masalah ini, ya, tanda binatang dan vaksin itu adalah satu perkara yang tidak benar, ya. Ya, dan saya sudah lama dan saya sudah sampaikan kepada banyak orang yang mempunyai pemikiran yang seperti ini, itu adalah satu perkara yang tidak benar, ya, bahwa divaksin itu adalah tanda binatang. Kenapa? Yang disebutkan di dahi dan di tangan itu merupakan satu simbol daripada pikiran, ya, dan juga tangan itu bekerja, ya. Jadi itu merupakan suatu simbol, bukan dalam bentuk chip-chip seperti apa yang dikatakan oleh banyak orang. Itu adalah teori konspirasi, ya. Jadi bagaimana mendapatkan vaksin itu berarti Bapak sudah dapatkan tanda binatang. Saya sudah divaksin, ya, ya. Saya sudah divaksin oleh sebab kami usianya sudah termasuk usia lansia, ya, usia lanjut, ya.
dan sudah 2 kali divaksin, kemudian sudah dicek sama anak saya, oh antibodinya sudah ada. Jadi tidak usah takut lagi, makanya kami pun bisa bantu ya jaga cucu ya beberapa kali setiap minggu untuk mulai bulan depan. Jadi apa namanya, itu teori-teori konspirasi harus berhati-hati, harus lihat apakah secara saintifik bagaimana ya. Dan Loma Linda ya Medical Center sudah membuat laporannya dan disebarluaskan juga oleh Departemen Kesehatan daripada General Conference ya, bahwa apa yang dikatakan tentang vaksin yang sekarang ini ya adalah tidak akan mengganggu di dalam penelitian ya, tidak ada bukti bahwa memberikan suatu pengaruh kepada DNA dan sebagainya, sehingga tidak usah khawatir walaupun setiap orang harus menentukan pilihannya sendiri ya, tetapi tidak usah khawatir dengan berbagai macam teori konspirasi tersebut. Oke. Mudah-mudahan saya sudah menjawab, dan hanya 3 pertanyaan yang masuk itu ya, yang maksud saya yang di WhatsApp group. Oke. Nah sekarang apakah ada pertanyaan yang lain? Peggy? Baik, terima kasih Pendeta atas pembahasannya. Dan saatnya sekarang untuk menjawab beberapa pertanyaan. Iya, maaf, tadi ke-mute saya. Baik, nah sekarang saatnya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis di chat, kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh raise hand. Ya, belum ada yang raise hand ini sampai sekarang. Dan ini pertanyaan, wah langsung Foxy Gerungan raise hand ya. Tadi pertanyaannya sudah dijawab ya, sama atau beda nih? Pertanyaan baru. Pertanyaan baru ya? Ya. Oke. Tapi sebentar ya, saya kasih kesempatan yang di ini dulu ya, yang di chat ya. Oke, yang di chat sudah panjang, mereka lebih dulu tulis. Dari Ganda Silalahi. Apakah masih ada di sini? Ganda Silalahi? Apakah masih ada Ganda Silalahi di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lewatkan pertanyaannya. Kalau ada, tolong di unmute dan bersuara, biar saya bisa cari. Masih. Ganda Silalahi masih ya? Oke. Ya. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Loh, kok jadi hilang? Mana dia? Oke. Hari Kamis, Yesaya 66 ayat 23. Bulan baru dan hari Sabat. Seperti apa kira-kira format ritual perbaktian Sabat di dunia baru? Apakah ada sistem keluarga per keluarga berkumpul sambil mendengarkan khotbah seperti lazimnya Sabat kita di dunia sekarang ini? Silakan Pendeta Kuntara, saya juga pengen tahu ini. Saya juga kepengen tahu, sebab saya tidak tahu. Yang jelas akan waktu yang dimaksud dengan Sabat adalah 1 hari istirahat. Oke, jadi itu berarti bahwa secara kegiatan hari-hari ya kita akan melakukan berbagai macam kegiatan, tetapi hari Sabat itu khusus untuk Tuhan. Oke, jadi bagaimana cara ritualnya ya? Apakah kita berbakti ya ngumpul bersama-sama di satu tempat ya, kemudian Yesus yang akan memberikan pengajaran ya, itu adalah salah satu kemungkinan ya. Apakah itu bagaimana formatnya ya, kita baru tahu sesudah kita tiba di surga ya. Jadi yang jelas bahwa kita akan tetap diperbaharui ya, sehingga kita dapat lebih mengenal akan kasih Tuhan itu, dari makin lama makin mengenalnya, dan itu tidak akan pernah habis ya sampai kepada zaman kekekalan ya. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya dari Evi Peo. Pertanyaan saya, Wahyu 21 ayat 8. Oh, sebentar, Ibu Evi apa masih di sini? Masih ya, saya rasa masih karena masih ada beberapa pertanyaan di bawah. Boleh unmute, ada suaranya Ibu Evi? Evi Peo.
Oke, saya search ya. Oke, masih ada Ibu Evi. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang penakut dan lain-lain, mereka akan mendapat bagian mereka dalam api yang bernyala oleh api belerang dan seterusnya. Saya ini penakut, gimana ya? Terus Wahyu 22, ada pohon yang daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Apakah masih ada sakit di dunia baru? Saya sakit-sakitan dari SMP sampai saya dibaptis Advent karena takut sakit-sakit lagi di akhirat. Thanks untuk keterangannya. Gimana nih Pendeta? Kayaknya kalau sakit-sakit udah nggak ada lagi di dunia baru ya kan? Tidak ada air mata, ya, tidak ada duka cita. Silakan Pendeta Kuntara. Oke, ini satu hal yang bagus ya. Oke, jadi Evi rupanya penakut ya. Oke, penakut yang dimaksudkan di sini adalah penakut oleh sebab dosa yang telah mereka buat ya. Sampai mereka akan pergi ke gunung batu ya, dan dikatakan timpalah kami. Mereka takut untuk melihat kepada berhadapan dengan Tuhan. Mereka takut oleh sebab perasaan bersalah, sama seperti Adam dan Hawa yang harus menyembunyikan diri oleh sebab takut, perasaan bersalah. Jadi ini adalah sesuatu penakut dalam arti oleh sebab dosa yang mereka miliki. Jadi jangan takut ya, sebab di dunia baru ya, bahkan sekarang juga kalau kita mempunyai kasih, kita tidak perlu harus takut ya. Apa yang kita harus takuti dalam hidup ya? Ya. Jadi kalau kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya dan menyadari dosa kita sudah diampuni, tidak ada sesuatu yang kita harus takuti lagi ya. Tidak ada ya. Baik. Kemudian pohon-pohon itu artinya daun pohon itu menyembuhkan segala bangsa ya. Artinya kita bisa dapatkan kekuatan ya, makin lama makin kuat sehingga kita tidak akan merasakan sakit kembali ya. Jadi ini juga merupakan satu simbol ya, yang ditulis oleh Mrs. White ya, yang mengatakan bahwa janji Tuhan itu adalah daun daripada pohon al-hayat. Apa artinya ya? Janji Tuhan itu adalah daun daripada pohon al-hayat, yaitu menyembuhkan segala bangsa. Jadi waktu kita mengalami suatu derita ya, maka kita bisa disembuhkan kalau kita ingat janji Tuhan. Saya ambil contoh misalnya, kami kematian anak, oke? Kan itu satu hal yang sangat sedih ya. Anak usia 33 tahun meninggal. Saya sedih ya, tetapi mengingat janji Tuhan maka saya diobati ya, sehingga saya tidak perlu merasa ya, sakit lagi ya. Saya disembuhkan oleh sebab terima janji Tuhan ya. Jadi kita harus terima janji Tuhan seperti daun daripada pohon al-hayat ya. Nah, sakit ya, kita harus ingat juga ya, bahwa sesudah kita masuk di surga, masuk di dunia baru, kita bisa melihat akan saudara-saudara kita ya, yang mungkin di luar kota Yerusalem. Jadi di luar kota Yerusalem dan mereka akan dibakar. Bagaimana perasaan Anda? Kan sakit hati ya. Anda juga bisa menangis. Makanya kita dapatkan bahwa ia akan menghapuskan air mata kita. Kita menangis oleh sebab melihat saudara-saudara kita yang ya, dipikir akan masuk ke gereja, masuk di surga, sebab dia ketua jemaat, tetapi rupanya dia punya double life. Ya, dia kelihatan baik, tetapi sebetulnya dia mempunyai kejahatan yang dibuatnya. Jadi dia tidak masuk surga misalnya. Anda akan merasa sakit. Ya. Maka artinya daun al-hayat itu menyembuhkan Anda, dan Yesus sendiri akan menghapus kita air mata kita sehingga kita boleh hidup di dalam ketentraman. Oke, mudah-mudahan itu menjawab. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya ini dari Bapak Bukti Hutauruk. Pak Bukti, saya lihat pertanyaannya ada beberapa. Iya. Apakah Pak Bukti mau tanya langsung? Boleh. Ya. Saya ada di sini. Ada ya. Silakan Oke, Pak terima Bukti. kasih. Boleh. Di dalam ayat yang saya sebutkan di situ kan disebutkan tidak lagi matahari, tidak lagi malam. Nah, bagaimana orang mengetahui hari Sabat? Karena kalau di buku Kejadian kan maghrib ke maghrib. Hari Sabat itu sunset to sunset. Bagaimana orang tahu
bahwa itu sudah hari Sabat, di dalam matahari tidak lagi malam. Terima kasih. Ini satu hal yang sangat bagus sekali ya. Memang disebutkan bahwa oleh sebab Tuhan itu adalah yang memberikan menjadi satu apa? Kehadiran Tuhan ya. Jadi kehadiran Tuhan yang memberikan suatu sinar ya. Makanya sama seperti waktu Kejadian 1 ya, kalau dalam masa penciptaan, oke, sebelum diciptakan itu matahari dan bulan, ya, sebelum diciptakan matahari dan bulan, ya, bukankah sudah ada perbedaan hari? Ya? Diberikannya siang, ya, dan artinya sudah petang dan pagi, ya. Kemudian itulah hari yang pertama, itulah hari yang kedua. Ya. Jadi apa yang menyebabkan itu ada perbedaan itu, ya? Maka salah satu penjelasan daripada Tiluhia adalah ya kehadiran Tuhanlah yang menyebabkan itu berbeda antara siang dan malam. Oke, jadi kehadiran Tuhan yang menentukan. Itu satu poin yang saya sebutkan bahwa tidak ada lagi matahari itu oleh kehadiran Tuhan yang memberikan suatu sinar. Kemudian yang kedua adalah ya ternyata ada apa yang disebut circumceptum rhythm ya dalam tubuh manusia yang selalu mengetahui adanya suatu perbedaan antara hari pertama dan hari kedua sampai hari ketujuh. Waktu orang buat suatu penelitian di goa tidak mengetahui akan hari apa, tidak ada jam, ya, tidak ada jam, ya. Tetapi ya ritme daripada tubuhnya itu selalu ada siklus 7 hari, ya. Kenapa? Itulah memang manusia sudah diciptakan sedemikian rupa, ya. Jadi kita akan mengetahui ya tentang hari yang kapankah kita datang kepada Tuhan dan sebagainya, ya. Apakah Tuhan memberikan tanda yang lain dan sebagainya, kita secara spesifik kita baru tahu sesudah tiba di surga nanti, ya. Namun yang jelas kita bisa menerima apa yang Alkitab katakan bahwa tetap akan kita berbakti dari sabat ke sabat. Baik, terima kasih Pendeta. Bapak Foxy Gerungan yang tadi raise hand, silakan Pak Foxy. Selamat sabat semua. Selamat sabat. Ya. Pertanyaan saya berhubungan dengan kehidupan di dunia baru. Apakah kehidupan di dunia baru seperti contoh begini, keluarga kita saat ini, apakah itu juga akan berlanjut di dunia baru? Jadi keluarga kita yang sekarang. Kemudian kalau masih berlanjut, bagaimana kira-kira dengan suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami istri mereka di dunia yang sekarang dan sudah menikah kembali? Ketika masuk surga, siapa yang jadi pasangan mereka? Itu pertanyaan saya. Ini kan yang ditanyakan oleh orang Farisi kepada Yesus. Orang itu kalau sudah menikah 7 kali, akhirnya suaminya di mana? Kemudian jawab Yesus, dikatakan tidak lagi kawin mengawin. Ya. Tetapi kalau kita lihat tulisan di dalam buku Arya Adventisum ataupun banyak buku yang lain, kita sebutkan bahwa kita akan ada keluarga, kita akan bisa mengenal satu sama lain, ya, kita dapat memupuk satu sama lain, tetapi kita mempunyai suatu kasih, ya, persaudaraan satu sama lain, ya, ada sesuatu hal yang lebih artinya keluarga adalah sesuatu berkat, ya, dan itu adalah satu hal yang kita nikmati, ya. Tetapi ada berkat yang lain yang lebih dari nikmat daripada sekedar ya hubungan suami istri, ya, yang kita tidak tahu bagaimana itu. Tetapi dikatakan bahwa kita akan berkeluarga juga, ya, berkeluarga, ya. Jadi bagaimana detailnya itu tidak ada perkawinan kembali, ya, tetapi akan ada berkeluarga, jadi berkumpul, ya, bersama di dalam suatu suasana rumah tangga, tetapi apakah tidak ada perkawinan kembali, mungkin tidak ada hubungan seksual dan sebagainya, kita tidak tahu, ya. Saya tidak berani untuk mengadakan satu spekulasi, ya, harus begini dan begitu. Jadi ada banyak perkara, ya, ada banyak perkara yang kita tidak tahu.
ya, yang akan menjadi surprise untuk kita, ya. Jadi untung juga kita tidak tahu, supaya kita jadi dapatkan surprise waktu kita tiba di surga. Ternyata surga itu adalah lebih indah daripada yang kita bayangkan. Baik, bagaimana Pak Foxy Gerungan? Apakah Ini kan sudah menjawab? di Yesaya ada ditulis bye-bye. Berarti masih ada hubungan itu. Bagaimana? Kan di Yesaya juga ada bye-bye, tidak akan meninggal lagi. Tidak ada yang meninggal lagi ketika masih bayi. Nah, berarti di dunia baru ada. Itu saya ceritakan tadi mengenai masalah kalau Anda ikuti tadi, ya itu adalah gambaran daripada dunia baru yang direncanakan untuk orang Israel, masih di Israel kalau mereka mengikuti rencana Tuhan, sehingga mati dalam usia 100 tahun masih termasuk muda. Tetapi ya itu adalah sesuatu perkara yang ditujukan untuk orang Israel tempo dulu, oke, dan oleh sebab mereka gagal, maka itu akan menjadi suasana di surga, tetapi di surga tidak akan ada lagi ya kematian. Ya. Dan kalau misalnya ada bayi, ya kalau misalnya bayi-bayi itu masuk surga, ya apakah mereka dia ke surga sudah jadi dewasa? Enggak, ya tetap ke surga, masih tetap ke dalam keadaan sama seperti waktu meninggal kan. Ya. Ya, sebab waktu Yesus itu naik ke surga, ya sama seperti ya Yesus naik ke surga, ya maka dia akan datang kembali. Ya. Jadi tubuh kita seperti ini, artinya kita akan mengenal satu sama lain, tetapi dalam tubuh yang tidak akan binasa. Ya. Tetapi kita akan mempunyai wujud. Ya. Jadi kesimpulannya bayi-bayi itu adalah mereka yang meninggal ketika masih bayi. Ya, saya bisa ambil kesimpulan demikian. Ya. Terima kasih pendeta. Ya. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya Pak Foxy ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pendeta Sebab selanjutnya. mungkin saya bisa tambahkan sedikit, sebab memang ada tulisan Roh Nubuat yang katakan bahwa kita akan bertemu kembali dengan bayi yang meninggal waktu ada di dunia ini. Ya. Jadi kita akan bertemu. Jadi itu dalam keadaan apa? Masih bayi, sama seperti pada saat seorang itu tidur, tetapi tidur yang panjang. Oke? Baik, selanjutnya ada yang bertanya, namun hanya inisial aja, jadi mohon maaf, saya akan membacakan bagi yang namanya lengkap ya. Ini ada lagi dari SJ Maromon. Pak, ini Maromon, Sony Maromon ya? Bukan. SJ Maromon, ada beberapa. Samuel Maromon. Samuel Maromon. Ya. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Saya baca yang kalau yang pertama, apakah di dunia yang baru masih ada kematian? Itu tadi sudah dijawab ya. Kemudian ada pertanyaan di bawah lagi. Yesaya 65 ayat 20, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati bla bla. Nah, ini kalau nggak salah ayat ini yang saya masih bingung. Yesaya 65 ayat 20. Namun ini sudah dijawab tadi oleh pendeta ya, masalah sudah bayi. jelaskan itu rencana Ya? Tuhan untuk orang Israel. Oke. Pahu Tauruk juga tadi sudah. Kemudian kalau begitu saya akan panggilkan ini Redmi 9A siapa ya? Apakah masih bergabung? Tadi Redmi yang raise hand ini, apakah masih bergabung? Kalau mau bertanya silakan, tapi buka video tolong. Baik, tidak dijawab. Saya akan langsung kepada Januari Sianturi. Pak Januari Sianturi, selamat sahabat Pak Pendeta Kuntaraf. Saya mau bertanya terkait Yesaya 65 ayat 20. Tadi pendeta bilang bahwa ini adalah janji Tuhan kepada Israel yang dulu. Pertanyaan saya, adakah ayat atau tulisan yang bisa untuk menjelaskan ini, Pak Pendeta? Ya, kita masing-masing mengetahui bahwa apa yang terjadi kepada, artinya semua ramalan-ramalan itu, ya, nubuatan itu adalah gambaran untuk orang Israel. Ya. Itu pemberian daripada Yesaya
Ya. Yesaya itu adalah untuk pekabaran kepada Yehuda, ya, oke. Jadi dia adalah sebagai nabi Yehuda, kemudian itu memberikan kabar, ya, kemudian apa yang akan terjadi dan sebagainya, itu merupakan sesuatu perkara yang akan terjadi dalam masa untuk orang Israel kalau mereka itu adalah setia, ya. Kemudian dan ternyata tidak, kita bisa lihat itu di dalam tulisan daripada Mrs. White. Adalah sesuatu yang merupakan kegagalan daripada Israel akan digenapi untuk Israel rohani, ya. Dan kita melihat akan beberapa ayat yang merupakan kegenapan tadi, ya. Jadi mengenai apa yang ditulis di dalam buku Wahyu pasal 21 dan 22 itu merupakan sesuatu apa itu akan merupakan satu perkara yang masa yang akan datang, ya. Kemudian kalau misalnya Anda lihat kepada Bible Commentary, ya, dan membahas tentang apa yang ditulis di dalam buku Yesaya 65 ayat 20, maka akan dapatkan bahwa itu merupakan sesuatu rencana untuk orang Israel, ya, tetapi ya oleh sebab mereka itu menyangkal, artinya menolak, maka akhirnya akan tergenapi kepada orang-orang Israel rohani, tetapi di dunia baru itu tidak akan ada lagi suatu kematian, ya. Jadi ada perencanaan tetapi ya gagal oleh sebab penolakan daripada orang Israel. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya Bapak Bukti Hutauruk, ada pertanyaan lagi? Ya, itu ada pertanyaan saya sebelum mengenai hari Sabat tadi, tapi kan saya pikir hari Sabat karena orang mengatakan langsung merespon. Jadi ada pertanyaan saya, apakah pelajaran Sabat 13 ini juga nubuatan tentang pembangunan kembali Yerusalem? Itu satu, ya. Bukan hanya semata-mata untuk dunia baru. Yang kedua, di dalam Wahyu 21 ayat 1 bagian terakhir disebutkan, ya, bahwa tidak ada lagi laut di dunia baru. Ada orang mengatakan itu bukan laut benaran, tidak ada. Tapi itu merupakan lambang bahwa tidak ada lagi pemisah gitu. Bagaimana menurut Pendeta Kuntara? Terima kasih. Oke. Memang itu rencana pembangunan daripada Yerusalem, ya, itu adalah merupakan suatu nubuatan bahwa Yerusalem akan menjadi pusat, ya, kalau seandainya mereka akan mengikuti akan rencana Tuhan. Tetapi oleh sebab mereka tidak mengikuti akan rencana Tuhan, maka akhirnya itu menjadi sesuatu hal yang akan digenapi dengan Yerusalem baru. Oke, itu berbicara yang suasana di surga dan akan turun dan tinggal mengambil lokasi di Yerusalem yang sekarang ini, ya, dan sebagainya. Ya, jadi itu rencananya adalah untuk demikian, ya, bahwa mereka menjadi suatu pusat, ya. Tetapi kegagalan mereka lah yang menyebabkan itu tidak tergenapi. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, tidak ada laut lagi. Yang saya percaya adalah bahwa di sana artinya akan ada danau, ya, tetapi tidak akan ada suatu laut yang menunjukkan pemisahan, ya, daripada orang-orang. Oke. Jadi kita masing-masing mengetahui kapan laut itu muncul. Oke. Muncul itu akan adanya laut oleh sebab air bah, ya. Maka itulah yang menyebabkan adanya sesuatu pemisahan. Tadinya itu ya mungkin ada danau menunjukkan keindahan dan sebagainya. Jadi di surga, ya, tidak akan ada lagi sesuatu hal yang sangat memisahkan, itu keadaan yang sangat jauh sekali, itu betul seperti yang sudah katakan, ya. Tetapi saya percaya bahwa ada danau-danau yang menunjukkan keindahan sudah begitu. Kalau suasana tanpa
danau, ya, maka itu berarti suasana yang kurang indah. Waktu diciptakan saja dunia ini, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan itu menciptakan ikan dan dikatakan ada laut di situ. Ya. Artinya apakah yang dimaksudkan itu adalah bukanlah laut yang lebar sekali dan sebagainya, itu kita tidak bisa mengetahui sekarang ini. Ya. Ya, baik Pendeta, mungkin sudah Baik, cukup. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bukti. Dari RTF Chloe, apakah masih di sini? RTF Chloe, atas namanya RTF Chloe. Masih? Ada Bu Peggy. Minta maaf, sorry. Ya, ini pertanyaannya sepertinya Pendeta tadi sudah jawab, namun saya akan tetap bacakan. Pendeta Kuntaraf, maaf mau nanya tentang rumah tangga di surga. Apakah akan hidup berkeluarga seperti di bumi, keluarga per keluarga, atau bagaimana? Ya, tadi kayaknya. Saya sudah jelaskan bahwa kita tidak, yang kita lihat dari gambaran daripada roh nubuat, ya akan ada keluarga. Ya. Di mana kita akan kembali boleh merasakan suatu hubungan yang akrab antara suami dan istri, kemudian anak-anak dan sebagainya. Jadi itu suasana surga. Ya. Tetapi ya bagaimana tentang yang sebenarnya itu, ya kita tidak hanya meraba-raba, tetapi kita tidak bisa mendapatkan sesuatu jawaban yang sangat jelas. Oke. Sebelum saya lupa, ya, untuk pertanyaan, salah satu pertanyaan tadi tentang apakah ini dari saudara Gerungan, ya, tentang orang-orang Israel, apakah ada ayat mengenai masalah Yesaya pasal 66 ayat 20 tadi, ya. Kita coba lihat ada beberapa kutipan yang bisa didapat, misalnya dalam Christ Object Lesson halaman 288, kemudian dalam Patriarch and Prophet halaman 378, ya. Jadi menyebutkan tentang berbagai macam berkat-berkat itu, ya, akan datang kepada Israel rohani oleh sebab kegagalan daripada orang Israel jasmani. Jadi itu untuk kemudian Prophet and Kings, ya, halaman 713. Kalau misalnya saudara mau teliti, ya, dan 714. Oke. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan that which God purposed to do for the world through Israel, the chosen nation, He will finally accomplish through His church on earth today. Oke. Jadi itu sebagai tambahan kepada apa yang ditanyakan oleh saudara. Mungkin saudara Gerungan tadi yang bertanya itu. Ya, baik Pendeta, kita lanjut kepada penanya berikutnya. Saudara Jerry Lesiaso. Pertanyaan sehubungan Yesaya 66 ayat 23 tentang bulan berganti bulan. Bukankah hari pun tidak ada karena malam tiada? Bagaimana bisa ada bulan, atau ada hubungannya ini dengan Wahyu 22 ayat 2? Buah pohon kehidupan berganti tiap bulan. Tolong konfirmasi, terima kasih. Ya, saya sudah jelaskan tadi waktu menjelaskan kepada saudara Bukti, ya. Ya, betul. Jadi akan ada suatu saat di mana bulan berganti bulan, ya. Itu berarti menunjukkan bahwa ada suatu masa daripada artinya dari sabat ke sabat dan bulan ke bulan, itu adanya satu masa perayaan, ya, untuk orang-orang berbakti kepada Tuhan, ya. Jadi dari bulan ke bulan, kemudian juga ada dari sabat ke sabat. Walaupun kita tidak ada misalnya perhitungan seperti sekarang ini, yaitu ditunjukkan oleh bulan dan matahari, tetapi orang akan mengetahui bagaimana perbedaan hari itu terjadi. Saya sudah jelaskan tadi, ya. Kemudian
Saya rasa itu penjelasan saya. Ya, selanjutnya pendeta ya, karena waktunya sudah mau habis. Sudah habis ini saya tambah 5 menit dari Jerry Tobing. Pertanyaan dalam Yesaya 65 ayat 20b, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda, dan di ayat 22b, sebab umur, ini rasanya belum selesai ya pertanyaannya. Sebab umur umatku akan sepanjang pohon. Apakah arti ayat tersebut? Karena yang kita tahu di Yerusalem baru tidak ada kematian dan kita akan hidup kekal. Sekalian pendeta, sekalian ini pertanyaannya. Mungkin saya tunjukkan screen yang tadi lagi ya, supaya jelas. Mungkin saya jelaskan tadi terlalu cepatkah? Ya, oke. Wah, ini ada frozen. Saya tidak bisa. Oh, oke. Jadi saya coba berikan gambaran tadi ya dalam beberapa slide sebelumnya. Oke. Oh. Saya tidak tahu ada masalah apa. Oke. Anyway, kembali kepada poin yang saya sebutkan tadi, itu adalah rencana Tuhan kepada orang Israel. Ya, kalau saja mereka bisa mengikuti rencana Tuhan, maka Tuhan merencanakan kepada Israel itu sebetulnya adalah secara fisik, ya. Bukan hanya secara rohani untuk masa di dunia baru, tetapi akan ada satu masa di mana mereka akan tetap hidup di Israel sekarang ini. Dan oleh sebab mereka itu mengikuti rencana Tuhan, mempunyai pola hidup yang baik, sehingga tidak ada bayi yang mati. Kemudian bukan hanya tidak ada bayi yang mati, tetapi mereka bisa hidup, ya. Kalau misalnya mati 100 tahun termasuk mati muda, itu berarti mungkin orang bisa hidup sampai 200 tahun. Oke. Itu adalah satu rencana kalau mereka mengikuti rencana Tuhan. Namun oleh sebab mereka tidak mengikuti rencana Tuhan, maka nubuatan itu tidak tergenapi, sebab itu adalah suatu nubuatan yang bersyarat. Ya. Dan nubuatan itu akan tergenapi kepada orang Israel, rohani, ya. Tetapi dalam istilah rohani seperti gambaran yang dikatakan di dalam Wahyu 21 dan 22 adalah tidak ada lagi kematian, ya, dan orang akan hidup untuk selama-lamanya. Oke, baik, terima kasih pendeta. Semua sudah, ini yang terakhir ya dari Sandy Marbun. Tuhan Yesus menyebutkan dalam Markus 12 ayat 25, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Hal ini jawab Yesus tentang orang Yahudi yang telah menikahi seorang wanita, sedang pria yang menikahinya lebih dari satu. Bagaimana dengan ada keluarga di surga? Rasanya ini tadi sudah dibahas juga oleh pendeta tadi di atas ya. Siapa yang bertanya? Jadi ini tentang keluarga yang di surga, bagaimana pendeta? Boleh dijawab dengan singkat pendeta? Iya, gambaran daripada artinya kita akan mengenal satu sama lain ya di surga, kemudian kita akan mengenal anak kita. Kita akan mengenal suami istri satu sama lain. Jadi rumah tangga adalah sesuatu berkat ya. Jadi justru pada saat kita surga, kalau tidak anak kita tidak masuk surga, salah satu pertanyaan adalah di manakah anak yang telah percayakan kepadamu? Ini menunjukkan adalah sesuatu suasana rumah tangga. Oke. Jadi itu adalah suatu berkat ya. Dan tapi bagaimana suasananya? Apakah tidak ada sesuatu hubungan seksualkah dan sebagainya, kita tidak tahu. Oke. Dan saya tidak mau berani untuk membuat satu spekulasi suatu perkara yang jelas tertulis, tidak tertulis.
Tetapi yang sangat penting, marilah kita ya menyiapkan diri supaya kita masuk di surga, di dunia baru dan hidup untuk selama-lamanya. Ya, itu adalah satu kerinduan daripada kita semua. Baik, terima kasih Pendeta. Karena waktunya sudah habis, kita akan tutup pertemuan ini. Dan kembali saya mau mengingatkan kepada kita semua yang mengikuti di Zoom meeting ini, bahwa setiap Jumat malam jam 19 waktu Indonesia bagian Barat dan jam 6 sore saya sudah buka Zoom-nya supaya bisa masuk dengan Zoom ID yang sama, juga passcode yang sama. Jam yang sama kita akan ketemu. Jadi kembali lagi, apabila di antara Bapak Ibu tidak menerima poster, catat Zoom ID-nya dan passcode-nya sehingga bisa masuk bergabung bersama-sama dengan kami pada acara PGSSI Sabat Depan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gladys Raintama dan Robert Lumin Taintang yang sudah membacakan ayat, juga doa buka Bapak Musa, terima kasih, dan semua yang sudah memberikan pertanyaan, terima kasih. Kehadirannya juga terima kasih pada malam hari ini, dan yang mau menemani saya begadang untuk mempersiapkan materi, rekaman maupun PDF-nya, silakan. Saya akan kirimkan bahan ini di grup PGSSI WhatsApp maupun Telegram. Ya, jadi terima kasih. Dan tadi saya sudah sempat putarkan teaser untuk acara Pendeta Kuntaraf pada hari Minggu. Kami undang semua untuk bisa hadir. Nanti Pendeta Kuntaraf akan taruh posternya di grup PGSSI. Baik, kita akan tutup pertemuan ini. Dan mana tadi Bapak? Foxy masih tutup ya? Pendeta Jimmy Haflar baru bergabung lagi setelah beberapa pertemuan. Pendeta Jimmy Haflar, coba tolong layangkan doa tutup dulu bagi kita. Tolong doakan Pendeta Kuntaraf dan doakan kita semua agar besok boleh berdiskusi pelajaran ini dengan baik. Oke, suara saya kedengaran ya? Kedengaran jelas. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Oke, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami puji nama-Mu karena kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih kesempatan belajar firman Tuhan, mau pelajaran sekolah Sabat. Biarlah apa yang kami sudah terima, kami boleh hidupkan itu terlebih apabila kami menjalankan tugas kami pada besok hari. Kami boleh sampaikan pelajaran firman Tuhan dengan penuh kuasa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berdoa untuk hamba Tuhan, Pendeta Kuntaraf, Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dari surga akal budi. Roh Kudus terus menuntun hamba Tuhan ini, sehingga terus dapat melayani dengan penuh sukacita. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berkati juga kami semua yang ada di surga. Biar berkat Tuhan terus menjadi bagian kami. Malam ini kami serahkan hidup kami, apabila kami istirahat, bangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami boleh berbakti dengan penuh sukacita. Hamba Tuhan Pendeta Kuntaraf dan keluarga Tuhan berkati. Keluarga kami masing-masing Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, kehendak menjadi bukan kehendak kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Amin. Pendeta. Bye. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih Pendeta Kuntaraf.